Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasi dengan NIM 2019 3106015 dari kelas F. Saya Zafina Nuribani dari kelas F NIM 2019 3106335. Nama saya Aprilia Asyara Andriani dengan NIM 2019 3100647. Nama saya Harisa Nur Aini dengan NIM 2019 3100661 dari kelas. Kenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019 3100725. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa profil dari UMKM Toko Jam. UMKM ini berdiri sejak tahun 2017 yang diberi nama Glory Watch. Nama pemiliknya yaitu Bapak Eko Wahyudi. UMKM Glory Watch ini memiliki karyawan yang berjumlah 5 orang. Glory Watch merupakan usaha dalam bidang dagang yang jenis konsumennya adalah B2C atau bisnis to customer. Perusahaan Glory Watch memiliki sebuah gedung yang beralamat di Jalan Platuk Donomulyo, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Gedung tersebut merupakan gedung milik sendiri. Lokasi toko yang sangat strategis. Jam yang dijual pun adalah jam yang bermerek serta terjamin kualitasnya. Peralatan serta perlengkapannya tidak termasuk dalam aset gabungan. Untuk pelayanan dalam UMKM ini sangatlah baik. Bahkan di setiap pembelian lebih dari 40 unit akan mendapatkan garansi selama 1 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasi dengan NIM 2019 3106015 dari kelas F Sarjana Akuntansi STY Perbana Surabaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menerangkan kebijakan akuntansi dan neraca awal. Kebijakan akuntansi sendiri memiliki definisi, yaitu dasar-dasar, aturan-aturan, praktik-praktik yang spesifik yang dipilih oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi sendiri yang diterapkan oleh Toko Glory Watch yaitu pencatatan yang menggunakan metode FIFO yang berbasis pelaporan keuangan SAKMKM dalam mencatat kartu persediaan. Yang kedua, pencatatan beban dan akumulasi penyusutan menggunakan metode straight line atau garis lurus. Yang ketiga, pencatatan jurnal menggunakan metode perpetual. Neraca awal. Neraca awal yaitu merupakan tolak ukur memulai pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Neraca awal sendiri dilakukan hanya 1 kali pada saat memulai pertama kali melakukan entitas menyusun usaha. Di sini terdapat neraca awal dari UMKM Glory Watch periode 31 Mei 2020. Yang pertama, terdapat kas pada sisi debit senilai Rp1.560.000, piutang usaha senilai Rp1.450.000, persediaan senilai Rp133.650.000, tanah berukuran 3x3 meter persegi senilai Rp37.240.379.000, akumulasi depresiasi gedung pada sisi kredit senilai Rp7.724.142, peralatan pada sisi debit senilai Rp8.700.000. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan pada sisi kredit senilai Rp200.033.333.333. Kendaraan pada sisi debit senilai Rp19.800.000. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp476.667 dan terdapat utang dagang pada sisi kredit senilai Rp34.455.000, utang bank Rp50 juta dan modal senilai Rp100.093.650 dan dengan jumlah debit dan kredit senilai Rp286.539.142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Asyara Andriani dengan NIM 2019-310647. Di sini saya akan menjelaskan bagian kartu persediaan, jurnal transaksi, dan buku besar. Yang pertama adalah kartu persediaan. Di sini kami menggunakan metode FIFO. Pada tanggal 1 Januari 2020, kami memiliki persediaan awal dengan 100 unit, harga 500.000 dan saldo 50 juta. Diambil dari 500.000 dikali 100 unit. Pada tanggal 5 Januari 2020, kami melakukan pembelian dengan 50 unit dan harga 400 dengan saldo 20 juta. Karena kami menggunakan metode FIFO, maka kami tulis kembali persediaan awal kami, yaitu 100 unit, harga 500.000 dan saldo 50 juta. Lalu kami tulis pembelian pada tanggal 5 Januari 2020, yaitu 50 unit, harga 400.000 dan saldo 20 juta. Pada tanggal 20 Februari 2020, kami melakukan penjualan dengan 60 unit, harga 500.000 dan saldo 30 juta. Mengapa kami menggunakan harga 500.000? Karena kami menggunakan metode FIFO, di mana FIFO adalah masuk pertama, keluar pertama. Pada tanggal 15 Mei 2020, kami melakukan penjualan dengan unit 40 dan harga 500 dan dengan saldo 20 juta. HPP Glory Watch adalah 50 juta dan persediaan akhirnya adalah 20 juta. Berikutnya adalah jurnal transaksi Glory Watch periode yang berakhir 31 Mei 2020. Pada tanggal 5 Januari 2020, dengan nama akun persediaan barang dagang pada utang dengan debit 20 juta dan kredit 20 juta dengan keterangan membeli persediaan jam tangan WD sebanyak 50 unit dengan harga Rp400.000 masing-masing jam. Pada tanggal 29 Januari 2020, dengan nama akun beban utilitas pada kas dengan debit 1.200.000 dan kredit 1.200.000 dengan keterangan membayar beban utilitas. Pada tanggal 30 Januari 2020, dengan nama akun beban gaji pada kas dengan debit 1 juta dan kredit 1 juta dengan keterangan membayar beban gaji karyawan sebanyak 2 orang masing-masing Rp500.000. Pada tanggal 15 Februari 2020, dengan nama akun piutang pada penjualan dengan debit 19.250 dan kredit 19.250 dan HPP pada persediaan barang dagang dengan debit 17.150 dan kredit 17.150 dengan keterangan menjual persediaan jam tangan fosil sebanyak 35 unit dengan harga Rp490.000. Pada tanggal 20 Februari 2020, dengan nama akun kas pada penjualan dengan debit 36 juta dan kredit 36 juta, dan nama akun HPP pada persediaan barang dagang dengan debit 30 juta dan kredit 30 juta, dengan keterangan menjual persediaan jam tangan WD sebanyak 60 unit seharga Rp600.000. Utang garansi pada beban garansi dengan debit 3.600.000 dan kredit 3.600.000 dengan keterangan karena membeli lebih dari 40 unit, oleh karena itu mendapatkan garansi 10% dari penjualan. Kemudian adalah bagian buku besar. Buku besar ini diperoleh dari neraca dan jurnal umum. Yang pertama adalah persediaan barang dagang dengan saldo awal di debit sebesar 133.650.000, 20 juta, 27 juta 500.000, 35 juta 100, 30 juta, 4 juta 900. Jika ditotal sebesar 251.150. Kemudian pada di kredit sebesar 17.150, 30 juta, 30 juta, 7.350,
12 juta, 12 juta 250, 20 juta, dan jika ditotal sebesar 128.750. Kemudian dijumlahkan dengan saldo akhir sebesar 122 juta 400 di debit. Kemudian ada peralatan dengan saldo awal sebesar 8 juta 700 dan saldo akhirnya 8 juta 700 di debit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019-310725. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian, neraca saldo, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dari Glorywatch. Sesuai dengan namanya, yaitu jurnal penyesuaian, maka akun-akun yang ada di sini hanya akun-akun yang perlu untuk disesuaikan saja. Nah, yang pertama yaitu beban kendaraan selama 1 bulan. Nah, ini perlu kita sesuaikan dengan cara menjurnal beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan, yaitu sebesar Rp119.167. Angka ini didapat dari mana? Angka ini didapat dari 1/12 dikali 1.430. Nah, 1.430 ini adalah beban kendaraan selama 1 tahun. Nah, kita di sini hanya menuliskan 1 bulan saja, jadi 1/12 dikali 1.430 dengan hasil Rp119.167 tadi. Kemudian dilanjutkan, kita juga perlu menyesuaikan depresiasi gedung selama 1 bulan. Nah, ini sama dengan yang tadi, kita juga harus menjurnalnya dengan beban depresiasi gedung pada akumulasi depresiasi gedung. Nah, untuk mendapatkan debit kreditnya, kita bisa menggunakan cara 1 bulan per 12 bulan dikali 8.275.862 rupiah. Nah, ini tadi adalah depresiasi atau penyusutan gedung selama 1 tahun. Nah, karena kita hanya butuh 1 bulan saja, maka jumlahnya adalah Rp689.655. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu menyesuaikan perlengkapan. Nah, yang kita tulis di sini hanya sisanya saja, maksudnya beban yang diakui itu sebesar total perlengkapan awal dikurangi total perlengkapan akhir. Nah, itu adalah yang kita tulis di sini. Jadi total perlengkapan awalnya kan 1.349.143 rupiah dikurangi 1.198.278 rupiah, sehingga kita dapat angka 180.865 rupiah. Kemudian yang terakhir, kita menyesuaikan peralatan.
kita juga perlu menghitungnya, yaitu selama 1 bulan saja, yaitu dengan cara 1/12 dikali total depresiasi per tahunnya adalah 1.100.000 sama dengan 91.667. Nah, tadi angka-angka tadi tinggal dimasukkan ke debit dan kreditnya saja, sehingga akan diperoleh jumlahnya, dan jumlahnya tersebut harus balance. Jumlahnya yaitu 1.081.354 rupiah. Oke, akan saya lanjutkan ke neraca saldo. Langsung saja, neraca saldo ini angka-angkanya atau nominalnya berasal dari buku besar. Nah, kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang ada di buku besar ke neraca saldo ini. Yang pertama misalnya ini kas. Kas di buku besar saldo akhirnya adalah 23.535.000 rupiah. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke debit, karena kalau kas bertambah itu maka akan bertambah di debit. Kemudian ada piutang dagang juga, tinggal kita masukkan saja, yaitu 1.450.000 rupiah. Kemudian persediaan barang dagang 122.400.000 rupiah. Kemudian perlengkapan 1.198.278 rupiah. Kemudian peralatan 8.700.000 di debit juga. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan. Nah, kalau yang ini kita masukkan ke kredit, karena akumulasi kan mengurangi, jadi dimasukkan ke kredit, yaitu sebesar 325.000 rupiah, dan seterusnya tinggal dimasukkan saja. Kemudian yang utang itu dimasukkan ke kredit, seperti utang dagang, utang bank, utang garansi. Begitu juga dengan modal juga dimasukkan ke kredit. Kemudian privo dimasukkan ke debit, kemudian HPP masuk ke debit juga. Begitu juga dengan beban-beban. Nah, seperti beban garansi, beban gaji, beban utilitas, beban depresiasi kendaraan, beban depresiasi gedung, beban depresiasi peralatan, dan juga beban perlengkapan. Nah, beban-beban tersebut dimasukkan ke dalam debit. Kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi jumlah akhirnya di debit berapa, kemudian di kredit berapa. Nah, di debit dan juga di kredit ini harus balance, seperti yang kita contohkan. Seperti ini jumlahnya. Di debit yaitu 447.064.631 rupiah. Kemudian di kredit juga sama, yaitu 447.064.631 rupiah. Nah, jika sudah balance, maka neraca saldo sudah selesai dan dilanjutkan ke laporan keuangan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Setelah kita membuat neraca saldo, kita harus membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan laba rugi ini yang pertama yang harus ada adalah penjualan bersih. Penjualan bersih dari perusahaan atau UMKM Glory Watch ini.
Nah, penjualan bersihnya yaitu 152.275.000 rupiah. Nah, angka ini diperoleh dari neraca saldo tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian HPP ini juga kita ambil dari neraca saldo, yaitu sebesar 128.750.000 rupiah. Nah, untuk memperoleh laba kotornya, kita tinggal mengurangkan saja, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Jadilah laba kotor yaitu sebesar Rp23.525.000. Kemudian setelah kita mengetahui laba kotornya, kita harus mencari total bebannya terlebih dahulu. Nah, beban-beban yang ada di neraca saldo tadi tinggal dimasukkan saja. Misalnya beban garansi sebesar Rp7.350.000, kemudian beban gaji yaitu Rp5.000.000, kemudian beban utilitas Rp5.800.000, beban depresiasi kendaraan Rp119.167, beban depresiasi gedung Rp689.655, beban depresiasi peralatan Rp91.667, beban perlengkapan Rp180.665. Kemudian beban tadi dijumlahkan semuanya, yaitu sebesar Rp19.231.354. Nah, biasanya kita juga akan menambahkan pendapatan atau beban lain-lain. Namun karena di sini tidak ada pendapatan atau beban lain-lain, maka langsung saja untuk memperoleh laba bersihnya kita bisa menggunakan laba kotor tadi dikurangi dengan total beban yang ada, sehingga diperoleh laba bersih dari Gloryworks yaitu sebesar Rp4.293.647. Kemudian kita harus membuat laporan posisi keuangan juga. Nah, laporan posisi keuangan seperti yang laporan posisi keuangan. Nah, di sini akun-akun yang harus dimasukkan adalah akun-akun yang ada di aset, liabilitas, juga ekuitas. Nah, seperti yang dicontohkan dalam PPT ini, aset terdiri dari aset lancar dan juga aset tetap. Nah, yang pertama adalah aset lancar terlebih dahulu, seperti kas sebesar Rp23.535.000, piutang usaha Rp1.450.000, kemudian persediaan barang dagang sebesar Rp122.400.000, kemudian perlengkapan Rp1.198.278, kemudian prive 2 juta, sehingga total aset lancar yaitu Rp150.583.278. Kemudian kita juga harus menghitung aset tetapnya seperti tanah, gedung, lalu akumulasi depresiasi gedung. Nah, kalau akumulasi ini mengurangi, kalau misalnya tanah tadi seperti tanah, gedung, peralatan itu menambah. Jadi
total aset tetapnya yaitu 139.165.368 rupiah, sehingga total aset semuanya dari aset lancar maupun aset tetap yaitu sebesar 289.748.646 rupiah. Kemudian liabilitas juga harus kita hitung. Yang pertama ada utang dagang yaitu sebesar 34.455.000 rupiah, kemudian utang bank 50 juta, kemudian utang garansi 7.350.000 rupiah, sehingga total liabilitasnya yaitu 91.805.000 rupiah. Kemudian kita juga harus menghitung ekuitasnya. Modal atau ekuitasnya di sini ternyata 197.943.647 rupiah. Nah, untuk membalanskan atau agar laporan posisi keuangan ini balance, kita harus menjumlahkan di sisi sebelah kanan ini liabilitas dan ekuitasnya. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya yaitu sebesar 289.748.647 rupiah. Nah, karena totalnya ini sudah sama, berarti udah balance dan udah selesai laporan posisi keuangan kita. Oh ya, akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan ini nominalnya juga berasal dari neraca saldo, sama seperti laporan laba rugi tadi. Hanya saja di laporan laba rugi kita memasukkan akun-akun laba rugi atau akun-akun nomina, sedangkan di laporan posisi keuangan kita memasukkan akun-akun yang ada di aset, liabilitas, juga ekuitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafina Nurani dari kelas FNIM 2019-310-635. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang laporan penutup. 1. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi agar akun-akun nominal, contohnya akun beban dan akun pendapatan, serta akun pembantu modal, contohnya Excel laba rugi dan bernilai nol di awal periode akuntansi selanjutnya. Contohnya penjualan, beban, dan modal. 1. Penjualan. Kenapa ditaruh di debit? Karena kan sebelumnya di jurnal umum sudah ditaruh di kredit karena mengurangi persediaan. Dan untuk menutupnya harus ditaruh di debit dan kreditnya laba rugi. Beban. Kenapa ditaruh di kredit? Karena kan sebelumnya di jurnal umum sudah ditaruh di debit. Untuk menutupnya harus ditaruh di kredit dan debitnya laba rugi. Serta 3. Memasukkan laba ke modal. Karena kan di laporan laba rugi perusahaan mengalami keuntungan, jadinya kalau mengalami keuntungan modalnya ditaruh di kredit dan debitnya laba rugi. Kalau mengalami kerugian modalnya ditaruh di debit, kreditnya laba rugi. Kalau di sini modalnya ditaruh di kredit karena kan kalau modalnya di kredit menambah modal untuk laporan akuntansi selanjutnya. Buku besar penutup. Kan kalau misalnya sudah membuat jurnal penutup harus membuat buku besar penutup. Nah, prosesnya itu dinamakan memposting.
memposting itu pemindahan dari jurnal penutupan ke buku besar. Jadinya kan kalau misalnya penjualannya ada di sisi kredit, kan udah ditutup di sisi debit, jadinya kan bernilai nol. Nah, contohnya di sini akun-akun penjualan, beban gaji, beban garansi, beban utilitas, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan gedung, beban perlengkapan HPP, dan beban penyusutan peralatan. 3. Neraca saldo penutupan. Neraca saldo penutupan berisi tentang akun real, akun aset, liabilitas, ekuitas, dan bentuknya seperti neraca saldo, cuma tidak ada beban dan pendapatan. Jangan lupa modalnya ditambah modal di laporan laba rugi yang berfungsi untuk meyakinkan apakah laporan keuangan dalam keadaan seimbang atau belum. Penjurnalan, buku besar, dan arah penulisan sudah seimbang atau belum. Terima kasih.